satu sama. Iya, dan gue berharapnya yang terbaik aja lah untuk benar. siapa. Kita berharap yang terbaik aja. Tawa lagi yang di belakang gue ngomong kayak gitu. Emang sudah mulai. Makin malam, makin Iya, malam. soalnya tadi udah udah dilibas 6 game, Mbak. Iya. Iya. Kalau gue baru 3 game. Oh iya, lu ya. Kalau misalkan lu Gue 3 game. kalau lu nanti Match ini pertama 3 game, lu match kedua 3 game. Iya. Dan ini kita nggak tahu. Iya, Aldo udah libas 6 game berarti ya. Benar. Iya. Aldo udah pulang duluan. Aldo udah pulang duluan, dia udah enak banget, dia pokoknya udah tepar dari rumah kayaknya ya. Dan oke, ternyata di sana udah ada Florentino dan juga Elandor ternyata. Ini buat kawan-kawan semangatin Tipeng dong, langsung semangatin di kolom komentar ya. Kenapa jadi saya? Enggak, jadi ya gue pengen lu tuh lebih semangat lagi nge-cashnya. Masa gitu, sih? Peng. Iya. Oh, udah biasa, udah standar gini loh. Oke. Udah siap. standar gini, serius. Lu udah SNI berarti, standar gini. Iya. Oke, itu singkatan Nih, tadi Peng. ini Itu namanya mancing. jokes singkatan. Mancing-mancing nih. SNI harusnya standar nasional Indonesia. Iya, saya tahu. Nah. Yang ada di helm kan. Benar, ada juga di mobil, ada juga di ban. Produk-produk lah. Iya, Ya produk. ada kan? Iya benar, tapi draftingnya udah kembali lagi, kita bakalan langsung aja. Kepancing lo, astaga. Iya, ini gua sayang sama Tipeng, jadi ya gitu guys. Gua pengen berinteraksi lebih sama Udah Tipeng. lebih fokus aja lah, Riz. Oke, fokus ke gamenya. Kita kembali lagi. Sinestria udah 2 kali di ban, Florentino udah 2 kali di ban juga, Airi lagi-lagi masuk lagi. Sedangkan itu Elandor baru. Elandor baru. Iya. Gede nggak dikasih main ini kayaknya. Mungkin mainnya lebih ke arah fleksibel aja, santai aja dulu. Yap. Udah tahu nih Florentino di ban, Airi di ban. Udah, para hero poolnya masih banyak. Benar. Kayak Ci, tadi kan Ci dipakai sama Hertz. Mungkin Yap. aja Ci dipakai oleh tim Heziwan. Yes, Dan dan ini Lorion, ini juga free. Lorion, Zip, ini lagi-lagi free. Iya, wow. Dan gua ngeliatnya ini Archer yang tersisa ya. Untuk Archer jungle berarti udah kehilangan 1 dong. Masih ada banyak sebetulnya. Tapi untuk DS lanernya ini udah ada 2 yang hilang kali ini Tipeng. Dan ternyata banyak banget no. Semangat Tipeng, semangat tuh. Lu gua bantuin biar lu dapetin mental boost gitu kan. Bukan ada terima kasih malah. Lu apaan sih? Emot aja. Emot gini. Bukan yang gini. Bukan. Jangan kalau yang Bukan, gitu. itu buat agamaan. Buat agama Anda ya. Iya. Ya. Sempet viral. Ya, tapi jangan udah. lah, jangan. Iya, push up di mana saja katanya soalnya. Oke, tapi Selalu. bukan di situ juga. push Selalu up-nya. lah. Oke, Udah ada Ras. Udah Ras ada dan Ras. Elsu. Ini Elsu Gildur sih. Elsu Bisa Gildur jadi, sama bisa jadi. gua. Bisa jadi. Atau ya kita tahu sendiri Elsu Gildur sebenarnya efektif. Tapi untuk Lorion juga kalau misalkan mau digebein sama Gildur sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa jadi. Karena ketika Gildurnya udah ngejepit, Yap. Sterinite udah langsung kena, itu kombonya udah enak sih. Iya, ibaratnya Kombonya kayak udah enak. ngegebein gitu ya ibaratnya Benar. ya. Karena balik lagi dari Elsu juga Wah. bisa digebein dan ternyata Superman bakalan langsung diamankan. Gue ketarik ya. Superman dan Elsu ini ibaratnya kayak hero terkuat dan counternya langsung diambil. Benar. Jadi saling ngambil aja gitu lah. Tapi kita tahu sendiri nih, counternya Superman sebenarnya masih banyak. Apa aja tuh? Stunner, salah satu stunner aja. Ya. Atau nggak mungkin kayak Belheim, First of Death, Vira. Dengan bolanya, Iya. skill bolanya, skill 2-nya, sorry. Ini apa? Atau Bad pokoknya- case. Iya. Iya. Bad case atau mungkin skill-skill yang memiliki stunner lah bisa Ya, dibilang. pokoknya yang menghasilkan sisi, bahkan Frostcape aja itu udah bisa dibilang bisa nggak counter si Superman. Itu dia. Nah, udah ada Errol juga nih. Oshiete. Itu tahu? Oshiete. Nggak tahu ya? Apaan? Oke, Apa? itu ada pokoknya Kaneki. Nih ntar nih kita lihat komennya Itu pasti pada lagu. tahu. Iya, Oshiete yang gitu loh. Astaga ya Tuhan. Rambutnya ya Tuhan. putih mirip, rambutnya putih, tangannya bisa ngeluarin gitu, ya kan? Astaga Paris, udah malam Paris. Ya justru karena udah malam jadinya error. Jangan ngagi gitu lah. Iya. Ya Armando di belakang ini. Kenapa dengan Armando? Enggak lah, Armando seneng kok ngeliatin kita. Apa sih? Oke, kita kembali lagi Wonder Woman di sana udah di-pick juga. Ini udah ada 2 hero sustain ya. Kalau dari Errol itu karena gaya hidupnya. Errol, bener. Iya. Lifestyle-nya kan? Lifestyle ya. Lifestyle-nya juga Wonder Woman. Gitu. Wonder Woman lebih ke arah support. Yap, Karena lu udah ada breakers, submission, sama Lorionnya itu menurut gue juga udah enak. bener. Dari segi cece. Iya, tapi kenapa itu pakai 2 X? Mohon maaf. Iya, itu kan Ah, nggak tahu. belum diganti. Belum. Mungkin sebagai pancingan. Ya, dan ternyata ada Ignis di sana di pick ya. Ini kakek Hogwarts. Abah Abah aja Ya, udah Abah aja ya. udah abah Kenapa juga. itu kakek Hogwarts tuh lucu loh. Kalau lu tahu jokes ya, nggak tahu ya. Gak tahu gua. Skip. Ya udah guys. Oke,
Di sana udah ada Lebih baik Ignis gue dan diem aja daripada gue untuk nggak tahu, gue lebih baik banning diem phase aja. yang kedua udah di start kali ini. Udah ada Hayate yang di ban. Kenapa Hayate? Karena Hayate ini bakalan jadi salah satu disaster laning partner juga buat dilawan untuk seorang Elsu-nya. Gak bakal dikasih juga dari tim Yap. HC-nya. Tapi dari tim HJO itu Archer-nya masih banyak. Lu bisa ngambil Bernida, Yap. Lavil, atau mungkin Whips. Wisp. Whips. Ya. S dulu baru P. Whips. Wisp. Udah bener. Oke benar, oke siap. Dan ternyata udah ada Violet dan juga Kira. One last hero. Kalau menurut gua ini benar-benar menentukan sekali untuk tim kedua tim balik lagi ya, karena memang masih ada 4 hero slot yang tersisa di sana untuk kedua tim. Nah, Archer udah habis banget pool ya, sumpah. Dan ini HZO belum ngambil Archer sama sekali, Pak. Dan dia sempat ngelakuin satu ban ke Archer, yaitu Elandor. Elandor, Kira juga udah harus di ban. Semi Archer di ban. Jungle juga di ban. Betul. Berarti tersisa Kriknak kalau mau diambil dari tim Hearts, atau mungkin di ban aja. Biar pool jungle-nya habis. Betul ya, ternyata mereka nge-ban Archer mereka lagi sendiri. Fennec Ya, Phoenix sideline juga agak sedikit susah sih kalau menurut gue ya pengen. Jadi better di ban daripada kita ngasih Phoenix jungle untuk tim Hearts. Karena kita tahu sendiri, Sky role-nya kan cuman Phoenix. Benar. Iya. Tapi ini Yami Pak, bisa aja. Yami bisa aja, betul. Nah, untuk Yami kira-kira Richter. Om Richter ternyata diamankan. Tapi di sini Richter sebenarnya dinner. Iya, Gak akan kuat. Gak bakalan Percuma. kuat, betul. Karena aduh ini udah ada yang gendang-gendang kenapa itu di belakang. Terdengar ya sampai sini ya yang gendang-gendang ya. Dan Ryauma ternyata yang diamanin, Peng. Kalau menurut gua early pace untuk tim Hearts kali ini agak-agak sedikit mulus ya. Ini tergantung gimana caranya mereka bikin anti regen item di awal-awal buat nge-shutdown si Errol. Apalagi Ryauma juga di counter Superman. Yap. Kalau udah kena Willing Blade-nya, jadi yaudah diamanin aja oleh tim Hearts sendiri. Ya. Dan Ryauma di sini juga dalam posisinya jungle, membutuhkan satu hero jungle. Apalagi di sini kan hero poolnya bisa dibilang early semua dong. Betul. Kecuali Elsu-nya. Makanya ini mereka kalau misalkan ngambil cuman satu aja nih hero early-nya dari tim HZO, ini bakalan susah banget pasti ya. Dan ternyata Nip dikasih Joker sama Wonder Woman. Iya nah. Superman jadi musuh. Benar, Superman-nya jadi musuh. Jadi kira-kira siapa yang baik? Mana saya tahu. Superman kan pernah jadi jahat soalnya. Ya, terserah lu lah. Jokernya pernah jadi baik juga. Iya tahu. Berarti ditunggu aja lah. Ditunggu aja siapa yang jahat, siapa yang baik. Ya, biasanya yang jahat itu yang kalah. Benar. Oke, ini dia. Nip berhasil dapetin Joker. Kita tahu sendiri skill shot yang dimiliki sama seorang Nip seperti apa, Pak. Bagus. Dia skill strain-nya tuh atau skill lurusnya ya. Kalau di hero-nya tuh cukup predict. Yap. Cukup single target itu bagus banget bisa gue bilang. Iya, selalu kena ya. Kayak bisa kita bilang juga dari segi petasan ya yang dimiliki sama Joker. Itu tuh kecil banget hitbox-nya, Peng. Mirip-mirip kayak Elsu punya snipe. Tapi bedanya Elsu punya snipe kali ini lebih jauh dibanding petasannya. Terus Elsu juga di sana kalau misalkan kena satu hero dia nggak nembus ke belakang juga. Tapi kalau Elsu kan masih ada titik merahnya dong. Iya, itu masih bisa kelihatan. Tapi kalau Joker susah. Joker susah, benar. Dan Joker juga ada titik iniannya. Yang ngeker-ngeker ya. Masa nggak ada yang ngeker-ngeker itu? Ya ada. Iya, ada makanya. Tapi kalau udah ngomongin Joker ya. Joker di patch sekarang itu menurut gua kayak dia harus pinter-pinter mencari stakannya sih. Oke. Karena Joker sekarang tuh stakannya udah 4. Kan kita tahu sendiri Joker dulu kan staknya cuma 1. Benar. Sekarang 4 stak dan tugasnya Abyssal ketika memilih hero Joker itu cuma pinter cari stakannya aja udah. Mencari stak ya. Kalau ranked gue bukan mencari, maksudnya tuh kayak penggunaan staknya saat mau memukul hero atau memukul musuh. Oke. Kalau setahu gue ya dari Joker itu kan punya satu power yang kuat banget di early-nya, Peng, sebenarnya. Dia bisa nge-instant pemain satu dengan cepat. Apalagi tadi mereka sempat ngambil satu rush juga ya. Bisa kita bilang rush di sini tercounter oleh si Joker dan si Joker juga ke counter sama si rushnya. Jadi sama-sama melakukan satu counter. Tapi kan di sini mereka nggak ambil rush tadi. Mereka ngambil Ignis. Nah, kalau misalkan Ignis susah buat di kill sama si Joker. Jadi kalau menurut gua Hearts punya satu advantage buat ngelawan si Joker ini. Gitu. Nah, ini dia game kedua kita, Hearts lawan HZO. So langsung ada kalian dukung tim kebanggaan kalian sekali lagi dengan cara hashtag
Hashtag HZOGO atau Hearts win. Heartswin. Kenapa Heartswin doang ya? Dulu Bukan tuh setahu gua Heartswin dulu tuh Hearts Hearts ada. Hearts Ya, Candies win. Hearts Candies win gitu kan. Iya, tapi kayaknya miminnya males kepanjangan hashtagnya. Lebih baik Hearts win aja. Heartswin aja, soalnya ujung-ujungnya sama juga artinya. Iya, tapi kita bakalan langsung aja start menuju ke arah gamenya kali ini. Dari arah atas, Yena bakalan ketemu sama Arcanis sebagai Superman. Dan Jester udah main-main juga ke arah atas. Waduh, ngeri banget ini. Ini udah ada Wailing Blade yang dipersiapkan. Begitu juga dengan penggunaan satu Naginata Jutsu, tapi ternyata nggak bakalan dikeluarkan. Sandfield udah bakalan langsung aja menuju ke arah seorang Yami. Dan Yami berhasil di take down dengan cepat kali ini. Oh ternyata Ryomannya support ya. Ini cukup Iya. agresif banget dari ini sayangnya Mighty Golem masih bisa di steal oleh Assassin. Betul, Assassin once again berhasil dapetin satu Mike Golem. Dan Buset, Mike Golemnya dia juga masih available. Dan Sky solo kill Solo kill. tower. Hey, di awal-awal ya. Masih pagi loh towernya segitu darahnya. Ini ditinggal pak. Iya, ditinggal di solo 2 wave. Jesternya ditinggal, Jesternya ninggalin Elsu aja gitu. Jadi Iya. yaudah kita bantu mid dulu sama bantu atas. Habis itu gue rotasi ke arah bawah Yes. untuk mempermudah seorang side ini sendiri gitu. Iya. Dimin aja, kamuflase aja karena pasifnya aja. Tapi sayang di sini Saikun cukup sekarat juga bakal dipredik oleh seorang Saiti dengan snipe-nya. Yap. Tapi lagi-lagi nggak mau di-kill oleh seorang snipe. Nggak mau. Dan Assassinnya juga di sini bakalan langsung aja maju dengan penggunaan satu Ghost River juga. Dan ternyata Bone Shaver di sana berhasil melawan zone out menuju juga Rayo seorang Yamin. Dan bakalan cabut lagi menuju ke arah Blue Buff pasti ya. Karena memang rotasinya seperti ini aja kalau misalkan lo main di awal-awal ya. Apalagi ini tower bawah udah sekarat. Yap, Ini bisa aja nih Saitinya kasih info nipnya ada di mana. benar. Jadi Saitinya udah gua ngambil tower aja objektif. Yap. Tapi lagi-lagi Saneville bakal jadi inceran juga, bakal jadi bulan-bulanan juga. Udah ada Arcanis juga, udah level 4, nggak mau dikeluarin spending balletnya. Tapi ada Saikun, bakal nge-follow up juga. Solomon, spending ballet dipakai, live-nya kena. Dari dorong lagi ke arah dalam. Orion Blast, gak kena siapa-siapa. Langsung di take down gitu aja. Harus di trending 2-1. Assassin berkill Arcanis, tapi di knock up sama R. Oh my god, 3 pemain terkena Bone Shaver di sana. Dan langsung aja mereka kayaknya bakalan langsung narik kesimpulan bahwa kita harus melakukan satu invasi menuju ke arah Sage Golem ya. Dari arah tim Herziwan, once again berhasil menemukan seorang Jester di sana yang mencoba untuk melakukan satu bus checking defense. Susah banget. Aduh. Dari tim Azeo mereka udah ngunggulin kill. Yap. Ini tinggal dicari aja. Kalau udah ada yang offset sedikit dari tim Hearts, udah udah hilang semua. Betul, dan ternyata untuk Abyssal Dragon yang pertama langsung diamankan untuk arah tim HZO pastinya dari Waduh. seorang Shenfield. Gak boleh dikasih pulang. Udah ada Sterina juga yang dibuang di sana terlalu cepat nampaknya. Dan ternyata dicoba buat dimasukin menuju ke arah Agro. Dan bakalan dibantuin. Dan seorang Yamin coba buat pulang. Yamin. Masih ada satu spinning cycle di sana. Dan Shenfield belum tumbang-tumbang. Dan finally di take down. Woo! Elsun juga di take down sama Mario Manya. Yap, Jadi enak banget nih objektif dari tim Mersiwan. Mereka udah kepegang. ya. Wah, udah kepegang. Jadi mereka lebih ambil arah objektif gitu. Wow. Walaupun udah tahu nih early di menit 1 itu Saitinya udah megang objektif. Cicil aja. Tapi Betul. balik lagi, ini Mersiwan pak. Dan gua ngelihatnya untuk tim Herziwan ya, lagi dan lagi mereka di sini punya satu mentality boost. Balik lagi di early game. Dan buat HZO, mereka dengan total 2 run Curse of Death, ini benar-benar ngebantu mereka buat ngelakuin satu poking. Dan ternyata untuk seorang assassin kali ini bakal langsung ketarik gitu aja. Get of Mawe, Bone Shaver lagi-lagi bakal langsung melakukan satu knock menuju ke arah seorang Arcanis. Dan mereka bakal langsung pulang menuju ke arah belakang saat ini, Tipeng. Waduh, udah sabaran aja. Masih belum ngekill juga, tapi Saitinya bakal dijepit juga Yap. oleh seorang assassin. Bakal di zoning out. Outlaw udah poin spinning cycle bakal dijepit juga. Saiti, kamu tidak bisa kemana-mana. Harus di take down begitu aja oleh tim H1-nya sendiri. Aduh, ampun dah gue mah. Kalau misalkan dilihat ya dari satu pick off seorang Sky, ini bakalan langsung membuahkan hasil satu lagi yang ada di arah top lane. Tapi di trade dengan penggunaan satu push dari seorang Arcanis di sana. Coba untuk mengambil satu tier pertama dari towernya Herziwan. Tapi nggak bakalan langsung terjadi karena memang Yena dan seorang Nip di sana bakalan langsung tukeran lane. Tukeran lane aja karena tower bawah udah langsung ditumbang aja. Tapi sayangnya di sini bakal luar. Langsung dibubarin dari tim Herziwannya sendiri. Nggak mau ambil resiko, nggak mau ngambil resiko lagi. Yap. Jadi lebih ambil sabar aja. Sabarnya ditingkat. Aduh, bentar. Ini Yamin salah jalan sih kalau menurut gua. Dan dia juga udah nggak ada ultimate. Maksud gua dia udah nggak bisa ada momen satu ultimate yang dikeluarin. Karena memang nunggu
satu pembalikan yang dilakuin sama tim HZWO dulu kali ini. Tapi udah ada satu wave juga di sana yang bakalan langsung aja di-push dari tim Herziwan, dikeluarin satu stack dari seorang Nip dan udah bakal langsung ada satu shock arrow juga di sana bakal langsung dikeluarin dari seorang Nip pasti yang menuju ke arah dalam dan dengan menggunakan satu breath of submission dari seorang Yes bakal langsung ke zone out abis-abisan dari sana dari seorang Nip bakal coba buat di-dive in. Udah ada satu ice breath juga dari seorang Arcanis, dua pemain low ternyata nggak dapat. Ya ampun, miss juga di sana dari Lasso-nya dan juga Bond Shaver. Arcanis bakal langsung jadi pilihannya dari seorang Assassin dan connect ternyata Devil's Claw dan duar bebek itu dia berhasil mendapatkan seorang Orsted dengan cepat. Ini SG1 lebih main arah objektif Pak, lagi-lagi mental mereka udah up. Jadi mereka harus konsisten aja. Tapi di arah bawah bakal ada El Clasico 1 lawan 1. Yaminya udah keluarin ultimate-nya, bakal adu lifestyle. Tapi Outlaw-nya nggak mau, langsung aja ngedes ke arah belakang. Save begitu aja. Nipia bakal dikejar, Yami bakal jadi incaran juga. Ini dia Joker, pria yang tersakiti. Apakah bisa mendapatkan satu player langsung aja dibunuh gitu aja. Nggak pakai basa-basi. Second goal bakal incaran juga oleh The Wonder Woman. Tapi langsung di reset sama seorang Arcanis. Tower mid bakal jadi inceran, sayang nggak ada backup dari Creep timnya Herziwan. Betul, dan Herziwan di sini udah mencoba untuk melakukan satu push dan juga melakukan satu pengambilan menuju ke arah objektif yang selanjutnya di sana. Udah dapetin 2 tower dan juga 1 naga. Kalau menurut gua itu belum puas ya, karena lu di sini memiliki satu advantage di early game. Lu punya Joker, lu punya Sakyun, bisa main galak. Kenapa enggak buat digas terus? Dan ternyata Lethal Gas Love bisa langsung dikeluarkan menuju ke arah seorang Arcanis dan ternyata Arcanisnya nggak berani lagi untuk pindah. Superman jahatnya pulang, nggak berani dia ngelawan Batman yang ada di arah sana kayaknya ya, pemain Joker, dari Pak. HZWO. Joker, Ya, Batman. Batman-nya nggak kelihatan, pemain ke-6 kan? Terserah lu lah. Lanjut. Aduh, di zoning out bakal dari pair juga untuk diri Hamset sendiri. Apalagi high ground di arah bawah udah kepegang oleh tim Herziwana sendiri. Dan tower mid bakal jadi inceran juga. Sayangnya Abah kena langsung terus. Breakout outside mission bakal diincar juga. Tower mid belum diincar sama sekali oleh tim Herziwana sendiri. Mereka harus merelakan satu player. Jesray-nya harus ditumbang. Tapi di arah belakang udah ada seorang Yami. Maju lifestyle gitu aja. Tapi sisa Neville bisa ngedot. Arcanis cukup sekarang masih bisa didapatkan oleh seorang Joker atau Nip. Oke. Cukup sekarat juga. Sniper karena Nip cukup sekarat lagi-lagi. Saitinya di sini belum bisa mendapatkan kill. Tapi Yes. tower mid harus dilakukan dari tim Hertznya sendiri. Yap, dan nampaknya mereka bakal langsung aja masuk menuju ke arah tim Hertz kali ini dari arah tim HZO. Udah terlihat sekitaran 3-2 pemain yang mencoba untuk melakukan satu recall. Dia coba buat ngasih satu waktu dulu kayaknya ya buat si Hertz ini ngelakuin satu push menuju ke arah DS ya. Tapi DS udah dicek juga di sana ya dengan menggunakan satu sistem baru dari AOP pastinya. Tapi Ignisnya nampaknya bakalan coba buat standby dulu di arah Bash untuk ngelakuin satu clearing wave menuju ke arah mid lane, Tipek. Waduh, DS ulang bakal jadi bahan perebutan juga dari kedua tim. Yap. Dan ini bakal bingung, lu harus daratin dulu ke arah Arcanisnya. Arcanisnya ini ganggu banget, cuman dia masih bisa ditumbang oleh tim Herziwan-nya sendiri. Yes. Dan salah satunya ada lu ngambil objektifnya aja, udah sabarin aja dulu. Harus ada satu orang itu buat untuk jadi map calling. Yes, map calling. Dan untuk si Dark Slayer ya diamanin sama seorang assassin kali ini. Kalau misalkan ada Demon's Claw lagi, gue mau nyebut dengan duar bebek lagi ya. Karena memang itu adalah signature gue di game sebelah. Kita bakal langsung bawa menuju ke arah AOV itu sendiri dan oh, sakit banget. One mode dari seorang Outlaw. Waduh, ini bakal war juga di arah atas juga. Deka udah dipanggil di arah atas. Ini bakal jadi fight juga. Mighty Golem sayangnya masih bisa di-steal oleh seorang Jesray dan juga berhasil diamankan juga. Tapi dari belakang masih ada Arcanis. Spending banget dipakai. Didorong. Nggak kena siapa-siapa. Saikun yang kedorong sama Superman kita. Saikun harus direkam begitu aja. Tapi masih seorang Nip. Didorong ke arah Arcanis. Tapi masih ada Outlaw. Dorong ke arah Speed Sentinel. Speed Sentinel nggak diambil. Nip yang cukup sekarat. Harus di-tank. 2 player. Dari belakang udah di Jesray. Pinwall langsung dipakai. Wedding Bed-nya cukup mesakitkan, tapi Jesray-nya harus take down begitu aja. Saneville masih bisa ngedot menggunakan Darkset Falls-nya. Tapi di arah atas, lu lihat Assassin coba untuk masuk ke arah Orsten. Rain of Fire masuk, Devil's Claw langsung dipakai gitu aja. Incer Karaba, masih ada Flicker. Sayangnya masih mendapatkan 1 kill. Ini dia, side team menggunakan operatornya. Masih bisa di-kill menggunakan snipe-nya. Yes, itu dia ya. Kalau misalkan kita lihat tadi Bone Shaver-nya bener-bener bagus banget itu di ujung jari si Kaneki ya kan. Kena itu satu orang tuh berhasil di take down dari seorang Orsted ya, dari Aki-Aki ya. Dan kalau misalkan kita lihat Aki-Aki maksudnya bukan Haki-Aki, Haki-Aki nggak ada. Dan dari arah Herziwan mereka
disadvantage dari segi jumlah pemain. Mereka sisa sekitaran 2 pemain, tapi mereka di sini at least berhasil mendapatkan sekitaran 2 pemain di awal-awal juga. Mereka berhasil mendapatkan seorang Arkanis, bakal langsung pukul-pukulan juga. Lifestyle-nya besar banget, gaya hidupnya nggak kuat. Ya ampun, cacing besar Alaska nggak ada obat kali ini Tipeng. Waduh, Abyssal langsung dipanggil, langsung aja di start oleh tim Hertzia sendiri. Ini dari segi gol, mereka udah megang nih. Hanya berbeda 1000. Betul. Ini, wah, dari tim Hertz harusnya bisa comeback gitu. Iya. Karena Yami, ini kill growth, cacing besar kita. Cacing. Harusnya gila dia bisa menang. Benar, dan Arkanis ini udah munculin diri duluan ya. Ini takut kebiasaan kalau menurut gue ya. Gimana caranya Superman itu muncul duluan tanpa mati itu susah. Benar. Iya, jadi Superman harus memberikan satu momen dulu nih. Dan kawan-kawannya ngebutuhin tank. Dan saat ini, pausing dilakukan untuk tim Hertz. Dan nampaknya kita kembali duduk. Karena kalau berdiri ntar hilang caster. Bener-bener. Iya. Kok duduk, kok ada bangkunya doang tapi casternya nggak ada. Iya. Takutnya ini Armando. Balik ke kamera nggak bilang-bilang. Iya, kameranya Takutnya. studio sebelah. Ih, Waduh, salah. kok studio sebelah. Salah. Iya, studio sebelah emang lagi nggak ada activity kan. Kayaknya udah kelar ya kan. Dan untuk Tipeng katanya, woi gokil Tipeng nge-case-nya bagus sekarang. Woi, harus berdiri berarti Peng. Thank you. Harus berdiri. Gue emang berdiri. Gue Ya di udah. Chove tuh berdiri. Ya udah lo berdiri aja mulai Tapi di sekarang. SLB series Oke. sama sekarang tuh gue gak berdiri. Gue duduk aja. Ya udah, let's go. Kita bakal langsung aja berdiri lagi, Peng. Gue mau ngeliat ya performa maksimal lu nih. Kalau di overclock gimana? Ini Tipeng versi overclock, guys. Harus diberdiriin dulu. Kita bakal langsung aja lihat. Ya terlalu udah lah. Ya, lanjut. Terlalu aja lah kata-kata lo aja. Tapi udah masuk mid. Dan di mana di pause lagi oleh tim merah. Betul. Wow, gue lihat pause yang ketiga harus ya untuk di game yang kedua ini ya. Jadi kalau menurut gue Hertz boleh ganti operator ya. Maksud provider maksud gue. Provider wifi gitu kan. Karena Data lah bisa bilang data. Iya. Karena orang Indonesia. ya ampun pakai data. Bener dong. Iya, tapi jangan pakai data juga lah mainnya kalau lagi turnamen gitu kan. Ngeri banget lu main pakai ping 100 gitu. Bener-bener. Tapi nggak masalah, kita bakalan langsung aja lihat ini dia. Mataram is red atau Mataram is blue guys yang menang ini game ini. Aduh, nggak tahu juga. Tapi sayangnya di sini Saikun bakal dari inceran juga. Udah ada follow dari seorang Abad dan juga Superman. Tapi Saikunnya respect, nggak mau diincar oleh dari tim Hertzia sendiri. Tapi lu lihat seorang Yena itu coba nge-push kehalang sama seorang Elsu. Iya. Dan udah ketahuan juga di sana Sword and Shield-nya bakal langsung aja dikeluarkan. Dan untuk dari arah bottom lane bakalan coba cabut dulu dari seorang outlaw-nya. Dan Jester mencoba buat join the fight. Dari arah tim Hertz bakal langsung ada satu Spear juga. And Respirator bakal langsung dikeluarkan. Tapi dari BKB-nya seorang Yamin belum mau dipop dari awal-awal Tipeng. Wah, DS-nya padahal udah kebuka, udah dijaga dari tim Agenda sendiri. Sayangnya masih bisa di-skill, oleh seorang Saiktin juga snipe-nya. Jessley-nya bakal ditumbang oleh seorang Saneville. Di arah belakang masih ada Arkanis. Spinning Blood didorong, Saneville bakal inceran juga. Udah sekarat hidupnya, Artikov dipakai, masih didorong, tapi masih ada Assassin. Maju ke arah depan, Yaminnya berhasil take down ke arah Saneville. Assassinnya nggak bisa diapa-apain, tapi dari belakang harus di dot begitu aja. Demon Scroll masih bisa diaktif, Yaminnya nggak bisa adu lifestyle. Saiti bisa engage, masih bisa di-kill oleh seorang Assassin. Yap, lagi-lagi Assassin kali ini geprekannya bakal langsung dikeluarkan gitu juga. Udah bakal langsung invulnerable menuju ke arah satu physical damage di sana dari seorang Nip. Tapi mereka benar-benar ngempet banget buat dapetin satu tier kedua dari towernya Hearts kali ini. Dan berhasil diamankan juga untuk HZO. Dan HZO akan menarik mundur dulu pasti ya Tipeng. Ini DS, ini mereka udah dipegang. Harusnya mereka start DS nih. Ya. Ketika objektif udah diambil, setidaknya DS-nya dia di start aja lah atau nggak di reset karena udah ketahuan mati di mana. Dia tim Hearts udah respect banget, udah ada roket tapi Arkanisnya udah sekarat. Demon Scroll langsung dipakai. Inter ke Arkanis, tapi lihat dari belakang dulu Orsetnya cukup sekarat juga, tapi Arkanis lagi-lagi harus di take down oleh seorang Assassin di sini. DS langsung di start lagi oleh tim Hearts G1 sendiri. Jestre memberikan informasi, masih ada spin cycle masuk ke arah Jestre, cukup sekarat juga, coba di-kill, nggak bisa diapa-apain. Tapi Assassin di sini lagi-lagi cukup sekarat juga, tapi mata time dilindungi sama seorang Saikun. DS dipegang untuk kedua kalinya untuk tim HZO. Hampir aja tadi kena snatch atau kena steal ya dari arah Dark Slayer yang kedua buat tim Herjiwan, tapi nggak masalah. Rock Shield di sana udah dibuat oleh seorang outlaw. Berarti dalam tanda kutip ini bakalan ada satu upaya endgame kayaknya Tipeng ya, walaupun ini gua keinget dengan Archangel sama Dewa di match pertama. Mau di steal sama Senko, tapi gagal karena ada Spirit Sentinel. Karena ada Spirit Sentinel. Dan di backup sama Kiseki di match pertama. Bener.
Seki ya. Memang dan kalau gue lihat juga tadi ada body blocking dari tim HZO yang bagus banget ya, Bang ya. Saikun sama Dari- Sunnyville. Tapi lihat ada yang nge-trap di sini. Hati-hati karena trap di anime sih ya cowok semua. Hati-hati dari tim HZO. Mereka mencoba untuk melakukan satu push dulu menuju ke arah mid lane dan Yamin mau langsung aja ngasih present dirinya bahwa dia ada di arah mid lane kali ini Tipeng. Waduh, ini Jiwan bakal nge-push ke arah bawah atau ke arah mid. Tapi kayaknya mereka lebih respect ke arah high ground-nya udah kebuka aja. Yap. Tapi sedangkan di arah atas, Adu Lancer langsung dibuka. Roxy juga langsung dipakai. Sayangnya Nip berhasil mendapatkan seorang Orsten. Outlaw-nya bakal diincer sama seorang Yami. Adu Lancer-nya ternyata bekerja. Di arah belakang masih ada Assassin. Langsung aja El Clasico. Tapi kameranya mana bang? Saya masih mendapatkan satu. Sayangnya di sini harus di trading dua. Yaminya lifestyle lagi. Yap. Arkanis dan juga Jessie-nya cukup sekarat, berhasil mendapatkan satu. Sunnyville harus di-take down begitu aja. Saikun bakal jadi nice target oleh kedua player dari tim Hearts sendiri. Coba dimajuin tapi nggak mau dari seorang Yaminya. Yap. Ini dia Superman kita udah masuk ke arah mid, nggak mau. Ternyata harus belok ke kanan dulu untuk jaga objektif engage Abyssal. Tapi di sini udah langsung aja win. Yaminya pakai ultimate-nya atau lifestyle-nya. Better lu drop dulu deh. Jadi lu ke distract kan jadinya. Dan ternyata untuk Enrage Abyssal berhasil diamankan oleh tim Hearts. Dan kayaknya ya ini dalam hati gua nih kayaknya bakalan ada satu comeback di sini Tipeng dari tim Hearts ya. Karena memang banyak banget momen di-create sama seorang Yamin kali ini dengan penggunaan kill growth-nya ya kan. Emang di awal-awal oke lah lu bully gua. Yang penting biar late game gua bisa menangin. Dan ternyata tidak bisa. dengan satu Demon's Claw di sana bakal langsung dipakai untuk melakukan escape. Tapi di sana Terrainnya kemana? Assassin ya ampun. Itu untung dia bisa kabur. Iya. Kalau nggak bisa kabur diincar lu sama Superman. Masih ada Ghost Kite bagusnya. Itu kalau misalkan nggak ada dash skill ya itu susah banget Pak. Buat cabut Pak. Buat cabut juga. Udah nggak bisa. Ini Hearts udah lag juga nih. Tapi lu lihat keren tadi kill mana-mana. Kameranya mana bang? Itu lucu banget. Kill dotnya udah Oke. kill 6 nih. Tapi sayangnya Outstep harus di take down gitu aja. Betul. Gak mau dia apa-apain. Mau coba untuk last of truth. Gak kena siapa-siapa lagi-lagi dari tim Hearts G1 sendiri. 10 detik menuju Dark Slayer. Langsung aja dipanggil di pelintah Ataris kita. Outlaw-nya udah memberikan informasi. Ada 3 player. Warat langsung dipakai. Nipia bakal diinter sama tangan Jesrai. Wedding Band langsung bekerja. Tapi harus di training dua player begitu aja. Demon's Claw didorong ke arah belakang. Tapi gak bisa ngapain. Arkanis yang menzoning out 2 player. Sunnyville nya bakal keluarin Steady Nice-nya juga. Kena 1 player. Arkanis bakal diinteran juga oleh seorang Outlaw. Masih ada Assassin. Yamina keluarin Warlord-nya sendiri. Maju. Recall dulu dari seorang Assassin. Masih bisa ngedodge. You Superman bakal jadi inceran juga. Kamu mau ngapain? Sini aku incer. Ternyata nggak mau. Jaramid masih ada fight juga. Yamina bekerja langsanya. Long shield-nya atau darah putih. Masih bisa dikerja. Auto cukup sekarang juga. Panis dipakai. Nggak dapet kill. Melainkan Steady-nya nggak dikeluarin dari dirinya sendiri. Wow. Ya, samanya juga Arkanis gak kena juga di sana dong. Ya ampun. Gak masalah. Ini Man of Steel kita nampaknya agak-agak sedikit belum kurang minum kayaknya. Karena memang- Sunnyville-nya pas seri night-nya Iya. itu dia nggak arahin. Iya benar, itu kayaknya dia nggak ada ini deh, nggak ada here's what I think deh dia Nggak, kayak gitu. keringetnya nggak dikeluarin. Bener, kenapa keringet? Bener Ya dong. ampun. Ini lucu banget. Ada yang komen, hanya Fiskalet yang bisa unlock bakat gitu ke Steve. Iya, nggak masalah ya, gue sengaja gue buka gitu kan. Dan ternyata untuk seorang Sakyun kali ini bakal langsung aja pukul-pukulan di sana. Udah bakalan ada satu oleh Embers juga nih keluarkan Tipeng. Ternyata dari seorang Yamin bakal langsung masuk. Akhirnya kita connect, bakalan bisa survive atau enggak. Dan ternyata masih bisa dilasit dari seorang Nip. Coba banget juga Sunnyville. dengan keluaran satu Starry Night dan juga Double Bomb. Sky berhasil take down. Dan dari seorang Assassin bakalan coba buat masuk juga dengan Demon's Claw di sana. Apakah nggak jadi comeback Israel dari sana Jester. Dan juga bakalan langsung aja di dive. Dan 4 pemain berhasil dihilangkan. HZO berhasil mendapatkan golden moment yang di-create oleh seorang Shenfield dan juga Nip. Wah, Azio lebih ambil ke arah objektif biasa kan high ground udah kebuka jelas. Betul. Untuk tim Azio-nya sendiri. Arkanis udah nggak bisa ngapain. Ini parman kita jadi darat gitu aja. Udah ada Black Salsa Mission. Masukkan 1 player. Tapi lagi-lagi Demon's Claw hanya untuk dipamer begitu aja. Nexus jadi panggil. Langsung di take down. HZO megang 2 poin untuk di match hari di week keempat day 9. Yap.